amalan yang paling cepat langsung sampai kepada Allah adalah memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Sehat-sehat semua ya, amin. Kami berhasil menemui Ustadz jam 10 malam di kediamannya. Sibuk banget. Ustadz, Assalamualaikum. Sehat Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu semuanya, amin. Alhamdulillah, senang nih bisa syuting langsung sama Ustadz. Alhamdulillah. Oke Ustadz, boleh kita lanjut ya episode lalu tuh. Apa maksudnya 7 cabang rezeki? Dan di antara cabang-cabang ini juga nanti pahalanya dikali 100 kali pula Ustadz. Iya. Iya. Memang ini minggu lalu kita udah bahas Al-Baqarah ayat 261 kan. Siapa-siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan balas dengan permisalan satu biji akan tumbuh menjadi 7 cabang. Dan tiap-tiap cabang ada 700. Sehingga, ada 100. Jadi totalnya jadi 700 kali lipat. Benar gak? Nah ini yang kemarin kita bedakan dengan hadis yang sahih disampaikan oleh riwayat Muslim. Bahwa tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Jadi kalau kita sedekah 1 juta. 1 jutanya pasti balik dalam bentuk harta 1 juta juga. Benar gak? Bukan berarti kalau kita sedekah 1 juta akan balik 700 juta. Bukan. Karena 7 itu, 7 tangkai dan setiap tangkainya ada 100, itu melambangkan 7 jenis rezeki. Oke. Kita udah pernah bahas 4 jenis rezeki sebelumnya, ya kan? Masih ingat kan? Yang pertama jenis rezeki yang paling rendah adalah harta. Dan segala sesuatunya nih, harta, fasilitas, jabatan, apa segala macam. Itu jenis rezeki yang pertama. Yang kedua adalah rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Dengan segala turunannya. Badan yang sehat, mental yang sehat, tubuh yang rupawan, proporsi badan yang ideal dan sebagainya. Ini semuanya masuknya rezeki jenis kedua. Jadi ini tangkai yang pertama, ini adalah tangkai yang kedua. Tangkai rezeki yang kedua. Tangkai rezeki yang ketiga, kita juga udah bahas bahwa rezeki yang paling utama adalah anak yang soleh-solehah. Ini satu rumpun, satu tangkai sendiri lagi nih. Anak yang soleh-solehah, keluarga istri yang soleha, suami yang soleh, orang tua yang soleh-solehah, saudara-saudara, semua nih komplit nih. Satu tangkai sendiri lagi nih, tangkai keluarga. Benar gak? Yang keempat, kita udah bahas juga bahwa rezeki yang paling patut disyukuri adalah husnul khotimah. Yang dalam bahasa lain, dalam kajian lain ini kita sebut sebagai nikmat atau rezeki iman dan Islam. Berbagai turunannya. Iman Islam yang ujungnya nanti husnul khotimah. Benar ya? Ada 3 tangkai rezeki yang belum kita bahas. Sekarang kita tambahin nih. Yang kelima tangkai rezeki itu kan ada 7 tangkai itu kan. Ada 7 tangkai. Yang kelima adalah rezeki berupa ilmu yang diberikan Allah kepada kita. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Ini rezeki. Ada orang yang ahli fisika, ahli ekonomi, ahli kedokteran, ahli bikin film, ahli segala macam. Nah ini rezeki tangkai yang kelima. Yang keenam, rezeki tangkai keenam adalah waktu luang. Nah ini, waktu luang. Mau kaya, mau miskin, sama aja nih. Kalau nggak dikasih waktu luang sama Allah, ya Allah, udah dah. Kita hidup kayak uber-uber sama waktu. Baru bangun tidur udah begitu. Wah, mau kaya mau miskin sama aja, diuber-uber waktu. Dan tangkai rezeki yang ketujuh adalah kebahagiaan. Ini men. Mau kaya mau miskin bahagia aja bener ya. Nah, inilah yang dimaknai sebagai 7 tangkai rezeki itu. Yang tiap tangkainya 100. Nah, itu sebabnya di kajian yang lalu kita sebutkan bahwa bukan berarti kalau sedekah 1 juta diganti 700 juta, bukan. Tapi di dalam bentuk 7 rumpun atau 7 jenis tangkai ini yang tadi kita udah bahas satu persatu. Memang luar biasa lah pokoknya kalau kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, balasannya luar biasa. Inilah yang membuat, boleh gue tambahin dikit, masih ada kan waktu ya?
Inilah yang membuat orang sahabat-sahabat yang miskin dulu ini protes atau bertanya pada Rasulullah. Enak banget dong. Sahabat-sahabat yang diberi keleluasaan rezeki sama Allah, mereka bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah dan mendapat balasan yang 7 tangkai rezeki ini masing-masing 100 itu kan. Nah, jangan salah men. Sahabat-sahabat yang kaya raya itu iri dengan sahabat yang miskin. Gelo gak? Karena balasan bagi orang yang miskin jauh lebih hebat daripada balasan dari orang-orang yang kaya. Jauh lebih hebat daripada 700 itu. Kita lanjut ntar. Ya lanjut Ustadz. Apa sih yang bisa bikin orang kaya sampai ngiri sama orang miskin? Ini yang buat orang kaya jadi sahabat-sahabat yang kaya dulu pada ngiri sama sahabat-sahabat yang miskin. Kenapa? Karena balasan bagi mereka yang miskin jauh lebih dahsyat dari mereka yang kaya. Tapi ada catatannya ya. Orang yang kaya tadi adalah orang yang kaya yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah kan. Baru dapat 700 kan. Ini juga orang yang miskin yang bersabar dalam kemiskinannya. Ini dahsyat men. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 54. Allah katakan apa? Bagi orang-orang yang bersabar, bagi mereka balasan atas kesabarannya 2 kali. Bukan 2 kali lipat loh. 2 kali. Ini sama paralel sama hadis tentang puasa. Yang Rasulullah SAW mengatakan ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Pertama, ketika dia berbuka puasa. Kedua, ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Ini sama nih. 2 kali itu bukan 2 kali lipat, tapi 2 kali. Di mana 2 kalinya? Pertama, ketika di dunia. Allah akan balas kesabarannya itu di dunia. Dan yang kedua, ketika di akhirat. Allah akan balas kesabarannya itu di akhirat. Nah, apa yang membuat para sahabat-sahabat yang tadi kok enak banget jadi orang miskin gitu kira-kira mana gak? Karena Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10. Allah katakan apa? Dan untuk kesabaran mereka itulah pahala yang tidak ada batasnya. Gelo enggak? Lewat men. 700 kali lewat. Ini kagak ada batasnya men. Enggak ada batasnya. Dan 2 kali bos. Di dunia balasan dari Allah pahalanya enggak ada batasnya. Di akhirat balasan dari Allah enggak ada batasnya. Gelo enggak? Imam Ghazali mengutip satu hadis di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin disebutkan siapa-siapa yang redo akan sedikitnya rezeki yang Allah berikan padanya, maka Allah pun redo akan sedikitnya amal yang dilakukan. Gelo gak? Jadi orang-orang yang sahabat-sahabatnya kayak gelo bener. Jadi mereka ini, ingat gak tadi kita balik ke 7 ya? Yang hilang kan cuma 1, harta aja bener gak? Tapi yang 6 kan mereka yang miskin masih tetap mendapatkannya. Rezeki ilmu, ingat gak? Rezeki keluarga yang soleh-soleha, rezeki iman dan Islam, husnul khatimah, rezeki waktu yang luang, rezeki kebahagiaan, rezeki apa lagi tadi lupa tuh bener ya. Ini men dari 7 cuman 1 yang hilang, 6-nya tetap ada. Itu membuat sahabat-sahabat yang kaya tuh gelo bener gak? Dibalas tidak ada batasnya. Cuman hilang 1, 6 tetap dapat bener gak? Dan yang 6 ini tidak ada batasnya. Bukan 100 tiap tangkainya. Bukan. Nggak ada batasnya, man. Kalau nggak. Bukan kita mengharapkan miskin. Urusan miskin, urusan kaya. Allah udah nentuin bagaimana ketentuan tentang rezeki kita. Bener nggak? Yang intinya adalah kalau ente kaya, berdermalah dengan harta tersebut. Itulah bentuk kesyukuran kita. Maka kita akan dapatkan 700 dengan 7 tangkai yang berbeda-beda. Kalau kita miskin, sabarlah. Allah akan ganti 2 kali, pertama di dunia dan di akhirat. Dan tiap-tiap penggantian itu tidak ada batasnya. Gelo gak? Back to you, Fit. Ya Ustadz. Saya jadi teringat zaman Nabi itu ada sahabat yang kaya raya tapi kepengen miskin. Cuman saya lupa namanya Ustadz. Siapa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Ya Allah itu kayaknya gak keluar. Waktu ketika Rasulullah SAW udah meninggal dunia, kemudian Abdurrahman bin Auf waktu itu di Madinah tercenung, dia merenung sampai waktu itu Aisyah radhiyallahu anha nanya kenapa jadi kayak begini. Ini bingung katanya bagaimana nanti saya harus menghadapi alam akhirat ini kalau kayak begini nanti pasti pertanyaan banyak banget ya. Bahkan waktu itu Abdurrahman bin Auf saking dia udah mau ini aja lah. Akhirnya dia jual buah busuk. Biar kagak laku. Maksudnya jual buah busuk biar kagak laku. Endilalah Allah yang ngatur. Di suatu kota, di luar kota terjangkit penyakit. Yang penyakitnya itu obatnya adalah di buah busuk. Jadi mau nggak laku, malah laku. Bener.
Jadi ini soal kaya, soal miskin, udah jalanin aja hidup dah, udah Allah yang ngatur. Ntar ada saatnya diatur sama Allah kan, Allah yang ngatur semuanya, kita juga nggak tahu. Saya dulu kalau mau tahu cerita waktu di Boston main daftar jadi orang miskin, bos. Dapat beasiswa $1.000 kalau mau tahu nih. Bayar apartemen 625. Sisanya tinggal berapa? 375. Hidup sama bini, anak 2, men. Bagaimana coba caranya kalau nggak daftar jadi orang miskin? Rumah sakit gratis, dapat makanan staple food dari udah jalanin aja hidup. Allah bisa ngatur segala sesuatunya, men. Back to you, Fit. Ustadz, nah ini ada out of topic sedikit Ustadz. Sebelum saya lupa soalnya, ada yang nanya tentang episode silaturahmi. Sahabat bertanya, bagaimana kalau lingkungan dia itu toksik? Tapi ya itulah silaturahmi yang dia hadapi gitu. Mungkin dia nggak bisa keluar dari lingkungan Ya, itu. ini Ustaz. ada ilmunya lagi, tapi ini ilmu tasawuf, benar gak? Kita harus jadi seperti ikan laut. Ikan laut itu hidup di lingkungan yang toksik, lingkungan yang asin, benar gak? Tapi ikan laut itu tidak menjadi asin. Kenapa ikan laut itu nggak jadi asin walaupun lingkungannya asin? Karena dia selalu dinamis, dia selalu bergerak. Di dalam lingkungan yang toksik, kita tidak boleh menyerah. Diatur dan didikte oleh suasana hubungan yang toksik itu. Kalau kita menyerah dan diatur, didikte hidup kita oleh orang-orang yang toksik itu, kita jadi ikut toksik. Nah, kita harus selalu bergerak dan mengabaikan semua perlakuan yang tidak enak kepada kita itu. Let it go. Benar gak? Waktu di bowling dari Ancol nih, kita udah pernah bahas nih. Pain is inevitable. But suffering, it's up to us. Ngerti gak? Bahwa kita luka, sakit, itu gak bisa dihindari. Karena jasad kita merasa luka, sakit. Benar gak? Tapi menderita atas sakit itu, kita yang menentukan apakah kita mau menderita atau tidak mau menderita. Benar gak? Orang boleh ledek kita. Ustadz cuma ngomong doang, apa enak lu hidup kayak. Perkataan-perkataan itu senyumin aja. Buat apa kita percaya, orang kita yang tahu, kita yang jalanin hidup ini. Benar gak? Benar gak? Orang bisa aja kaki aja pincang apa segala macam, diemin aja, biarin aja kepincang. Emang kenapa? Kaki is not me kan, me is this, the whole me kan, bener gak ya? Jadi segala macam perkataan-perkataan yang buruk yang ditujukan pada diri kita untuk membuli, menghina diri kita, kita abaikan. Karena kita tidak peduli dengan hinaan manusia. Yang kita pedulikan adalah kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita. Kalau Allah ingin mengangkat kemuliaan seseorang, tidak ada satu makhluk pun yang dapat mencegahnya. Dan ketika Allah menghinakan seseorang, tidak ada satu makhluk pun yang dapat mencegah Allah menghinakan dia. Gelo gak? Kayak doa kunut Ustadz. Kayak doa kunut. Udah men, terserah ulang ngeledek kita buat kayak apa terserah dah. Kalau kita terpengaruh ya salah kita, bener gak? Kenapa kita percaya sama omongan dia? Kita tahu omongan dia ngaco, bener gak? Lu bego, bener gak? Ya, kita tahu kita nggak bego, kenapa kita percaya sama dia, bener gak? Lu orangnya sombong dikit. Ya kita tahu kita gak sombong, kenapa kita mesti percaya sama dia, bener? Ada orang minta duit terus misalnya, bener gak? Out of nothing, pokoknya nggak ada ngubungin kecuali kalau hubungan itu, WA itu isinya cuma minta duit doang, bener gak? Dengan cerita begitu, bener gak? Dan anulah, untuk beberapa kasus kadang-kadang kita tahu itu dibuat-buat misalnya gitu. Terus dia bilang, Ustadz kalau ceramah bilang begini-begini, kenyataannya pelit. Kita tahu bahwa kita nggak pelit, ya cuekin aja, bener gak? Ya kita tahu exactly kita nggak pelit, bener gak? Jadi hal-hal yang datang ke kita, pain is inevitable. Emang nggak bisa kita cegah. Bagaimana kita bisa mencegah orang ledek kita, bener gak? Nggak bisa, terserah dia mau ledek apa kagak, bener gak? Tapi terserah kita kan, apakah kita mau percaya dengan ledekan itu, apa kagak? Gitu men. Itu salah satu rezeki juga tadi tuh, rezeki kebahagiaan. Rezeki teman-teman yang baik, rezeki lingkungan yang baik. Back to you, Fit. Benar juga, lingkungan yang baik, rezeki barokah. Nah terakhir Ustadz, kalau kita miskin, mau sedekah apa lagi sih Ustadz? Nah itu ada ceritanya ini, Abi Dzar Al-Ghifari men.
Ya Rasulullah, ini bagaimana nih, kita susah nih, orang-orang enak banget yang kaya dong dapat merasakan as-shadaqah ajib, sedekah ajaib, benar nggak? Apa kata Rasulullah SAW? Ente kalau masak banyakin kuahnya. Banyakin kuahnya. Iya udah, banyakin kuahnya. Tapi saya kalau masak sup, isinya cuma air doang, campur garam sama potongan daun bawang, benar nggak? Nggak apa-apa kata Rasul, tuh banyakin aja kuahnya, lu sedekahin ke tetangga depan rumah katanya. Dilakuin oleh Abu Dzar. Dikasih tetangga depan rumah. Yang kaya. Tetangga depan rumahnya kan kaget. Abu Dzar yang miskin nyedekahin sop, men. Bener gak? Panggil bini ini Abu Dzar. Balas dendam sama sop kita, bener gak? Dibales dendam sama sopnya. Sop kambing, men. Besoknya Abu Dzar langsung lapor sama Rasul. Ya Rasulullah, antum shadiq gitu. Ente bener Rasul itu nih. Saya sedekah sop kuah dibalesin sop kambing. Sedekah emang ajaib gitu. Jadi sedekah ini kita udah bahas waktu zaman dulu nih, Fit. Waktu di Ancol juga kalau nggak salah nih. Sedekah itu bukan sekedar mesti uang, men. Senyum aja sedekah, bener gak? Terus ente kalau miskin nggak bisa senyum apa? Bener gak? Sedekah itu nolongin orang. Emang ente miskin nggak bisa nolongin orang, bener gak? Tahu gak sih? Ini udah pernah kita sampaikan juga dulu nih. Amalan yang paling cepat langsung sampai kepada Allah adalah memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain. Emang ente orang miskin nggak bisa memberikan kebahagiaan pada orang lain? Nah, bisa, men. Masya Allah, semoga kita dapat mengamalkan tausiah kali ini ya Ustadz. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.